Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 19 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Dewa keluarga Buana di sini kedatangan karyawan perusahaan Buana, dan di sini juga Dewa juga nanya kepada karyawannya. Lalu karyawannya juga dia mengatakan bahwa yang telah menyabotase yang mengambil klien-klien kita itu adalah bekas perusahaannya Pak Kelvin, kata karyawannya kepada Dewa. Dewa juga di sini sangat kaget mendengar hal itu. Lalu terlihat para Buana juga sama, dia juga sangat kaget mendengar bahwa yang telah mengambil klien-klien dia itu adalah bekas perusahaannya si Kelvin. Tiba-tiba di sini Dewa menerima telepon dari Pasha. Lalu Pasha juga dia menceritakan bahwa saya ketemu sama si Kelvin dan si Kelvin itu masih hidup, kata Pasha kepada Dewa. Pasha juga sudah mengatakan kayak gitu kepada Dewa. Di sini Dewa juga tadinya tidak percaya, malah marah kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia menceritakan kepada Dewa, saya baru aja sudah berkelahi sama si Kelvin. Di sini Pasha sudah menceritakan semuanya dan Dewa juga dia sangat kaget. Dewa sudah menerima telepon dari Pasha. Di sini para Buana juga ngomong kepada Dewa, kamu harus cepat pergi ke pengacara Buana. Pokoknya si Kelvin harus dipenjarakan lagi, kata para Buana kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga pergi untuk menuju ke rumahnya Pasha, akan menuju ke pengacaranya Buana. Lain lagi di sisi lain, si Kelvin di sini membawa si Alia Siatil yang kesakitan perutnya karena ketendang waktu berkelahi sama Pasha. Di sini juga singkat cerita sampailah ke rumah sakit, dan sampai ke rumah sakit di sini dokter juga mengatakan kepada si Kelvin bahwa anaknya Bu Alia tidak apa-apa, sehat-sehat aja, kata dokter kepada si Kelvin. Lalu si Kelvin juga sangat senang dan dia juga ngomong, itu bayi anak saya itu yang ada di kandungannya istri saya, kata si Kelvin kepada dokter. Iya itu Pak, kata dokter kepada si Kelvin. Di sini juga dokter juga sudah mengatakan semuanya kepada si Kelvin dan kepada si Alia Siatil. Dia juga pergi dari ruang rawatnya si Alia Siatil. Lalu sini si Alia Siatil juga sama si Kelvin juga dia silih rangkul karena saking senengnya karena bayinya selamat dari bahaya waktu ketendang oleh Pasha. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa sampailah ke rumahnya Pasha dan Dewa juga ngomong kepada Pasha, kita harus langsung ke pengacara Buana Pasha sekarang juga, kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita dia juga pergi ke pengacara Buana. Sampai ke pengacara Buana di sini juga Dewa juga mengatakan semuanya kepada pengacaranya, dan di sini Dewa juga dia mohon kepada dia, pokoknya si Kelvin harus dipenjarakan lagi, kata Dewa kepada pengacaranya. Singkat cerita di sini Dewa sudah ngasih tahu kepada pengacaranya, dia juga pergi dari ruang pengacara itu. Pas di tengah jalan di sini Dewa sama Pasha tiba-tiba dia menerima video callan sama pengacaranya. Lalu pengacaranya juga dia mengatakan kepada Dewa bahwa si Kelvin di sini sudah bebas, sudah bersih karena ada orang yang telah membersihkan nama dia, kata pengacaranya kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan di sini singkat cerita Dewa juga sampailah ke rumah Buana. Di sini masih ada Nana, si para Buana, si Brokokloni sama si Livia. Lalu para Buana juga ngomong kepada Dewa, bagaimana Dewa, kata para Buana. Lalu Dewa juga dia mengasih tahu kepada para Buana bahwa si Kelvin dia sudah bersih dari kasus itu karena ada orang yang telah membersihkan nama dirinya. Tapi saya akan mencari tahu siapa orangnya, kata Dewa kepada para Buana. Lalu di sini para Buana juga sangat kaget mendengar berita itu dari Dewa. Lalu Dewa juga di sini ngomong lagi kepada mamanya, kepada para Buana, pokoknya tenang aja mah, pokoknya saya akan menemukan orang yang telah membersihkan nama baiknya si Kelvin. Lalu di sisi lain si Brokokloni dia dalam batinnya dia sangat kaget, kalau saya ini ketahuan pasti saya habis sama keluarga Buana dan saya juga pasti dipenjara dan diusir dari rumah Buana, kata si Brokokloni sambil melihatin kepada Dewa. Lalu untuk episode selanjutnya di sini Dewa juga langsung masuk kamar. Pas sampai masuk kamar di sini dia menutupkan pintu kamar dengan keras. Tiba-tiba di sini Junior di sini ngarenyak saking ruasnya, dan Dewa juga dia sangat senang melihat Junior. Dia pas menutupin pintu kamar keras, Dewa juga ngomong kepada Junior, kok
telinganya tambah bagus sekarang, berarti Junior sudah sembuh pendengarannya, kata Dewa kepada Nana. Lalu Dewa juga langsung mengecup Junior sambil dia juga ngomong kepada Junior, kamu sudah sembuh ya nak, kata Dewa kepada Junior. Nana juga sangat senang. Lalu keesok harinya di sini Nana juga dia jalan-jalan sama Junior sendirian sama di tepi danau. Tiba-tiba datanglah si alias si Hileud Ateul sama si Nurus Tunjung si Kate Kevin. Lalu si Kate Kevin juga dia menyapa Junior. Halo Junior, kata si Kate Kevin kepada Nana. Nana juga sangat kaget melihat ada si Kate Kevin di depan mata. Lalu si alias si Ateul juga langsung mengambil Junior dari pangkuannya Nana. Nana juga berusaha menahan Junior, tapi Nana di sini dia karena punya penyakit. Lalu Nana juga langsung didorongkan oleh si Kate Kevin dan Nana juga langsung nyuksruk ke bawah. Lalu Nana sudah nyuksruk, si Kate Kevin sama si alias Ateul juga membawa Junior. Lain lagi di sisi lain di makamnya Mbak Lia di sini, Tante Sarah sama Mbak Rani di sini dia datang ke makam dan di situ ada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia mau salaman sama Tante Saras, tapi Tante Saras malah dia pergi. Lalu di sini Mbak Rani juga di sini ngomong kepada Pak Fajar, pokoknya kamu jangan sampai datang lagi ke sini karena Tante Saras sudah tidak mau melihat muka kamu, kata Mbak Rani kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat murka dia kepada Mbak Rani. Baik, saya tidak akan datang lagi ke sini dan saya tidak akan ketemu lagi selamanya sama kamu, kata Pak Fajar sambil dia sangat marah kepada Mbak Rani. Di sini juga Mbak Rani juga dia ngomong dalam batinnya. Dia juga memang tidak mau, dia kayaknya dia mulai senang kepada Pak Fajar. Mendengar Pak Fajar dia ngomong kayak gitu kepada dirinya, dia juga sangat kaget. Lalu di sisi lain di sini Nana yang dia mengejar si alias Hileud Ateul sama si Kate Kevin yang membawa Junior, dia juga berusaha lagi dia mengambil Junior dari pangkuannya si alias si Hileud Ateul. Tapi dengan as di sini Nana juga tidak bisa mengambil Junior karena ada si Kate Kevin dan si Kate Kevin juga dia mendorongkan lagi Nana. Nana juga nyuksruk di jalan. Lalu pas di sini Nana lagi nyuksruk, tiba-tiba di sisi lain di sini ada perisai Dewa sama Dewa. Dia juga alhamdulillah di sini besar kemungkinan Junior juga bisa kembali lagi ke pangkuannya Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 19 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo batin soledat kalau Mimin tes kabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.